Ketika ketua sebuah institusi yang sangat berkepentingan pada terpilihnya pemimpin negara seperti ini moralnya, maka masihkah kalian yakin Indonesia sedang baik-baik saja? Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain kalimat genit dan emoji lebay, ada janji poligami yang jadi bukti pemecatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari telah dicopot dari jabatannya dan keanggotaannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia pada hari Rabu kemarin. Putusan dibacakan saat sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan yang digelar di kantor DKPP RI di Jakarta. Hasyim Asy'ari bersalah setelah terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Cindra Aditi, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda. Tindakan asusila yang dilakukan oleh Hasyim terus berlangsung hingga Maret 2024. Selama periode ini, Hasyim Asy'ari diduga mendekati, merayu, melakukan perbuatan asusila kepada korban. Puncaknya, Hasyim mengirim pesan singkat ke Cindra Aditi dengan narasi pandangan pertama turun ke hati. Di akhir kalimat tersebut, Hasyim menyertakan emoji peluk, ya, bahwa teradu sejak awal pertemuan dengan pengadu memiliki intensi yang memberikan perlakuan khusus pada pengadu melalui percakapan pandangan pertama turun ke hati dan emoji peluk. Begitu kata anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Muhammad Tio Aliansyah. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mengirim pesan genit, ya, majelis sidang juga menyebut jika Hasyim berusaha membujuk Cindra Aditi untuk berhubungan badan. Teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Begitu kata Hakim MK DKPP, ya. Nah, tak lama setelah itu Sobat Sewot, CAT atau Cindra Aditi melaporkan kasus ini ke DKPP dan langsung memanggil para pihak terkait untuk menjalani proses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia. Setelah proses sidang, DKPP menyatakan Hasyim Asy'ari bersalah dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatannya. Hasyim dianggap mengutamakan kepentingan pribadi dan menggunakan relasi kuasa untuk mendekati korban. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak banyak penyintas pelecehan seksual yang berani berhadapan langsung dengan awak media. Tetapi satu ajungan jempol buat CAT dan respect yang sangat luar biasa buat kamu. Sobat sewot, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, ya, dan sekaligus rangkap anggota pada tanggal 3 kemarin. Ia terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KIP, ya, KEPP, karena melakukan tindak asusila kepada seorang anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN dan di Den Haag, Belanda. Ini kali pertama terjadi, ya. Ketua KPU kemudian menggunakan kekuasaannya untuk tidak hanya diduga melakukan pelanggaran
pilpres ya, rentetan pilpres kemarin dia datanya selalu blank segala macam, kemudian ada duplikasi aplikasi ya, Sirekap dan lain sebagainya. Pokoknya kemarin tuh sangat rumit sekali hingga puncaknya hari ini kita menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka kedok Hasyim Asy'ari yang ternyata juga menggunakan kekuasaannya terhadap anggota di bawah ya. Untungnya barangkali berpikir begini Hasyim tuh ya, kalau di luar negeri apalagi di Belanda gitu kan, selain bisa kunjungan ke sana jauh-jauh sebagai ketua KPU misalnya, di sono juga bisa nanti ada yang menemanin gitu kan. Tetapi Sobat Sewot, rupanya Hasyim Asy'ari ini salah orang, salah kamar gitu. Sehingga hal tersebut yang membuat sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ya, tergantung pada putusan yang dibacakan oleh ketua DKPP RI yakni Bang Hedi Lugito dalam sidang pembacaan putusan kemarin. Nah, penyintas ya, Sindra Aditi hadir langsung dalam sidang putusan tersebut. Sindra bilang ingin menginspirasi semua korban untuk bisa berani memperjuangkan keadilan, khususnya di Republik Indonesia ini. Karena keadilan tuh di berbagai sektor, tidak hanya persoalan hubungan dan kekerasan seksual gitu kan. Di Indonesia ini mulai punah gitu, pudar gitu. Ya 10 tahun terakhir tuh keadilan rasanya sangat sulit untuk dicari dan sangat sulit untuk kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah gitu. Nah, makanya Sobat Sewot, sekali lagi bahwa Indonesia hari ini tidak baik-baik saja. Tetapi sekali lagi bahwa CAT Sindra Aditi juga ya kan, kemudian bersama tim hukumnya ya, ini menginspirasi kita semuanya dan juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan publik bahwa keberanian Sindra Aditi mengungkap tokoh ketua KPU loh ya. Ketua KPU itu yang kemarin menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang kan gitu. Ini luar biasa. Dan Sindra Aditi tentu pasti dong gitu kan udah dikasih lip service lagi barangkali untuk kemudian tidak melanjutkan kasus hukum ini. Tetapi jempol beserta apresiasi yang luar biasa dari masyarakat buat Sindra Aditi yang telah dengan berani dan tetap konsisten tidak berubah demi keadilan ya, demi mengungkap rasa keadilan di Republik Indonesia ini. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, ini satu putusan yang sangat luar biasa. Ada yang bilang begini di Twitter, tunggu deh katanya. Kalau ketua KPU bilang terima kasih DKPP telah membebaskan saya dari tugas yang berat. Itu artinya bisa dikatakan bahwa selama penyelenggaraan Pilpres 2024 kemarin, KPU bekerja di dalam tekanan. Ada tekanan yang luar biasa kepada Hasyim Asy'ari. Jadi perginya ke Den Haag di Belanda barangkali itu untuk kemudian bisa mengurangi tekanan yang luar biasa. Siapa yang menekan? Siapa yang tertekan? Yang tertekan Hasyim Asy'ari dong. Itu yang menekan siapa? Nanti barangkali ke depan, beberapa hari ke depan Hasyim Asy'ari akan satu persatu akan membongkar siapa yang melakukan penekanan, sehingga ketika Hasyim Asy'ari diberhentikan tetap sebagai ketua KPU Republik Indonesia, dirinya ya merasa bersyukur, saya bebas dari tugas berat yang penuh tekanan ini misalnya ya. Dan hanya ada satu pihak yang bisa menekan barangkali, yakni yang posisinya berada di atas KPU Republik Indonesia, yaitu Istana. Siapa isinya Istana? Ya tahu sendiri dong siapa aja di situ gitu. Maka akan sangat mendapatkan ribuan jempol dari masyarakat kalau kemudian Hasyim Asy'ari mampu mengungkap siapa yang melakukan penekanan kepada dirinya.
di Istana Negara barangkali kalau ada misalnya. Sehingga jabatan politik, jabatan bukan politik, nah jabatan KPU lah ya, sebagai ketua KPU Hasyim Asy'ari selama ini bekerja di bawah tekanan, jadi nggak bisa bebas, nggak bisa berbuat adil juga misalnya, tidak bisa menetapkan sesuai dengan pilihan masyarakat secara umum di Indonesia. Bahwa pemenang pemilu memang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tetapi semua itu tentu Hasyim Asy'ari lebih tahu pemenang sejati, pemenang hati rakyat, dan pemenang di Pilpres yang barangkali ada pergeseran jumlah suara yang dan lain sebagainya. Karena Hasyim Asy'ari rupanya ketika ditetapkan sebagai pelanggar kode etik dan juga dicopot ya, diberhentikan tetap oleh DKPP sebagai ketua KPU, kemudian Hasyim Asy'ari bersyukur. Ya, mana ada orang yang dicopot dari jabatannya bersyukur selain Hasyim Asy'ari. Ya, bersyukur. Alhamdulillah saya terbebas katanya. Wah, berarti selama ini meskipun jadi ketua KPU tuh nggak bebas ya kan. Tetapi kita mudah-mudahan Hasyim Asy'ari ini ke depannya bisa mengungkap fakta-fakta di balik kalimat Alhamdulillah saya sekarang bebas gitu, bebas dari tekanan barangkali. Jadi moga-moga DKPP, kalimat DKPP telah membebaskan saya dari tugas yang berat. Ini nanti bisa disampaikan oleh Hasyim Asy'ari, dan kita menunggu hal tersebut karena dari Hasyim Asy'ari semua dugaan pelanggaran Pilpres juga syarat umur yang kemudian meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden kemarin, yang muatannya itu melanggar konstitusi gitu kan. Ini apa namanya ya, sampai saat ini barangkali masih diharapkan oleh masyarakat Indonesia biar terang benderang, biar nanti Hasyim Asy'ari mengatakan A, B, C gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, jadi sekarang yang masih tersisa ya, atau yang menyisakan pertanyaan, kenapa Hasyim Asy'ari sangat bersyukur dipecat sebagai ketua KPU? Ada 3 kemungkinan kata pengamat politik. Yang pertama, ya, salah satu bentuk menutup malu dan kekecewaan. Sama halnya remaja baru putus yang bilang alhamdulillah gua udah putus, padahal hatinya ambiar, Sobat Sewot, ya kan? Jadi barangkali ini alasan pertama, barangkali Hasyim Asy'ari dengan mengatakan alhamdulillah saya DKPP membebaskan saya dari tugas yang berat. Ini sebenarnya untuk menutup malu gitu kan, dan kekecewaan ya terhadap apa namanya, malu karena sudah dilaporkan oleh CAT terkait kasus dia, kasus cinta ya, ulam pun tiba. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kemungkinan kedua adalah bersyukur karena nggak usah ngurusin kerjaan keluarga lagi. Keluarga siapa? Ya tahu dong, keluarganya Presiden Jokowi, seperti misalnya ada Gibran, ada Kaisang. Karena berat kayaknya ngurusin keluarganya Jokowi itu. Iya, belum cukup umur dipaksain harus bisa gitu kan. Sehingga ini bagi ketua KPU itu sulit gitu kan, di undang-undangnya serba ribet gitu. Sehingga apa? Ketua KPU yang akhirnya dicecar oleh masyarakat, meloloskan Gibran misalnya. Kemudian hari ini KPU juga akan berhadapan dengan putusan Mahkamah Agung ya, yang merubah kemudian memuluskan jalannya Kaisang Rakabuming Raka gitu. Ini dugaan masyarakat. Dan ini juga nantinya akan ketika misalnya KPUD DKI Jakarta menetapkan, atau KPU Jawa Tengah lah ya kan, menetapkan Kaisang sebagai calon ataupun calon wakil, ini juga akan dibanjiri oleh kritik-kritik soal Mahkamah Agung yang merubah aturan main dan konstitusi kita gitu. Nah, Sobat Sewot yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah selain bersyukur karena nggak usah ngurusin kerjaan keluarga Pak Lurah lagi gitu kan. Yang ketiga adalah dia tahu kalau setelah itu akan menduduki posisi penting lagi. Jadi ada kemungkinan ini Hasyim Asy'ari lepas sebagai ketua KPU, ini barangkali sudah ada
hitam di atas putih ya, dia akan dicalonkan sebagai apa, ada akan duduk sebagai ketua komisaris atau bahkan nanti jadi menteri malah. Kita sama-sama nggak tahu, wallahu alam bisawab. Tetapi sekali lagi bahwa masyarakat Indonesia hari ini sedang dihebohkan oleh Hasyim Asy'ari yang kalau urusan asmara saja Hasyim Asy'ari syahwatnya tidak bisa ditahan, dikendalikan dengan baik, apalagi urusan jumlah pemilihan ya, jumlah pemilih di seluruh Indonesia terkait Pilpres kemarin. Apakah Hasyim Asy'ari benar-benar bekerja dengan baik ya? Karena nggak mungkin lah kita pikir begini Sobat Sewot, kalau misalnya Hasyim Asy'ari itu benar-benar baik dalam mengambil keputusan, kemudian Hasyim Asy'ari ini benar ya, benar baik, udah betul sesuai undang-undang yang berlaku misalnya, maka nggak mungkin hari ini kemudian Hasyim Asy'ari dipecat oleh DKPP ya, diberhentikan tetap oleh DKPP. Maka mari berpikir ulang, jangan terlalu kemudian kita mabok oleh putusan yang diputuskan oleh orang yang bermasalah seperti Hasyim Asy'ari. Maka Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Sewot TV lebih baik dari Hasyim Asy'ari, tidak begitu. Tetapi ini sekali lagi untuk kemudian kita mengambil sisi positifnya, bahwa kasus yang menimpa Hasyim Asy'ari ini adalah demi keadilan ya, bagi teman-teman yang kemudian mengalami pelecehan seksual dan kekerasan seksual lainnya gitu. Nah, seperti CAT yang sudah dengan sangat berani bersama kuasa hukumnya untuk mengungkap kejanggalan atau perilaku yang tidak diinginkan terjadi kepada Hasyim Asy'ari, Ketua KPU Republik Indonesia. Dan bersiaplah ketua-ketua yang lainnya, ketua Mahkamah Konstitusi, ketua-ketua lainnya lah, ketua ini, ketua itu. Barangkali Anda tersandung kasus seperti Hasyim Asy'ari, bersiaplah untuk kemudian nanti akan diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan di lembaga masing-masing. Karena hari ini sudah jadi presiden baik sebenarnya. CAT ini mengungkap seperti ini menjadi presiden baik tentunya bagi pengungkapan rasa keadilan di Republik Indonesia ini yang hari ini sedang tidak baik-baik saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah menjadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ampunannya untuk kita semuanya. Hasyim Asy'ari semoga diberi ampunan oleh Allah kalau misalnya benar melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga ya sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatannya segera diberikan kesadaran oleh Allah bahwa di atas tanah Ibu Pertiwi ini masih segar aroma darah para pejuang kemerdekaan. Jadi jangan sampai kemudian Jokowi tetap mengedepankan kepentingan oligarki dan ya asing ya, kedepankan kepentingan rakyat Indonesia demi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga barokah untuk semuanya. Salam perubahan, salam akal sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.